Oke. Ya, jadi, kita akan lanjutkan ke komposisi transformasi ya. Tapi sebenarnya, sebelum ke situ ya mungkin kita bisa, review sedikit, ya recap sedikit apa yang sudah kita bahas tadi. Nah, yang sudah kita bahas tadi, pada dasarnya kita melakukan transformasi linear. Nah, bagaimana rumus dari transformasi linear? Eee, ya, rumus dari transformasi linear, nah paling gampang itu, langsung aja, nah ini, ya. Jadi kalau kita pengen ini ya, W sama dengan, jadi untuk mencari vektor W, caranya adalah kita memiliki matriks A dikalikan dengan vektor X. Nah, kayak gini. Jadi ini kita melakukan transformasi atau pemetaan dari X menjadi W. Ya, dengan cara A ini dikalikan dengan X, ya, matriks A dikalikan dengan X. Nah, A ini disebut sebagai matriks standar, gitu ya. Nah, kemudian, bisa juga kita simbolkan menjadi seperti ini, W sama dengan transformasi A, X, di mana T itu yang disebut sebagai transformasi matriks. Nah, jadi ini transformasi matriksnya. Nah, ini yang disebut sebagai transformasi. Jadi transformasi itu mencari vektor baru W dengan cara mengalihkan A ini adalah matriks standar transformasi dikalikan dengan X. Nah, ini yang disebut sebagai, transformasi matriks gitu ya. Ya, transformasi matriks itu bisa dari R2 ke R2 gitu ya, jadi sama dimensinya, atau R3 ke R3, kalau ini R2 ke R2 juga. Nah, tapi bisa juga transformasi matriks itu dari Rn ke Rm, jadi N sama M-nya berbeda, enggak apa-apa, gitu juga boleh. Nah, jadi nanti tinggal diatur aja untuk matriksnya, kayak gitu, ya. Oke. Nah, tadi kita juga sudah belajar tentang, matriks standar untuk beberapa operasi. Misal kalau kita pengen melakukan refleksi sel X-nya ini ya, mau direfleksikan terhadap sumbu Y, ini kan sumbu Y, jadi direfleksi ke sini, hasil akhirnya kan di sini. Nah, berarti ini kita anggap misal ini vektor X, ini vektor W. Nah, vektor X jadi vektor W itu caranya adalah mengalihkan dengan matriks standar dari transformasinya, yaitu ini. Nah, bisa dikatakan W sama dengan ini kali X. Nah, gitu. Maka kita akan ketemu W-nya gitu ya. Nah, begitu juga ini untuk, reflection pakai standar metrik ini, reflection terhadap X ya ini. Kalau ini terhadap Y aksis, sorry, Y sama dengan X, matriks datar ini dan sebagainya. Ya, selain reflection ada untuk orthogonal projection, ya, ada untuk rotasi dan sebagainya. Nanti, bisa dilihat pada video yang nanti akan saya upload. Oke, nah dan sebagainya ya, ada banyak operasi dan juga ini sudah disediakan standar matriksnya ya. Jadi kalau kita sudah tahu standar matriksnya untuk mencari W, maka tinggal dikalikan dengan standar matriks kali X gitu ya, untuk memetakan memetakan X menjadi W, melakukan transformasi linear dari X menjadi W. Oke, mungkin sampai sini dulu sebelum masuk ke komposisi transformasi, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, nah misalkan di sini TA, ini saya besarkan dikit. TA di sini dari Rn ke Rk. Nah, TA berarti adalah sebuah transformasi dari Rn ke Rk. TB itu dari Rk ke Rm. Nah, ini kan berarti berlanjut ya. Rk ke Rn ke Rk, kemudian ini kan sama-sama Rk-nya, Rk ke Rm. Nah, jadi ini yang disebut sebagai komposisi transformasi ya. Jadi misalkan TA itu melakukan transformasi dari Rn ke Rk dan TB dari Rk ke Rm, maka jika sebuah vektor X ditransformasikan oleh TA, kemudian hasilnya atau bayangannya ditransformasikan lagi dengan menggunakan TB, maka hasilnya adalah Rn
ke Rm, ya Rn ke Rm yang dinamakan sebagai komposisi Tb dengan Ta. Nah, ini yang disebut sebagai komposisi transformasi. Jadi ada 2 transformasi yang dilakukan atau bisa disimbolkan menjadi seperti ini. Nah, kalau kayak gini, ini berarti yang dilakukan terlebih dahulu bukan Tb-nya ya, tapi Ta dulu baru Tb. Nah, kayak gitu. Jadi yang ditulis adalah yang terakhir. Nah, baru yang pertama. Jadi urutan pengerjaannya TA dulu, baru kemudian TB. Nah, jadi bisa tuliskan kalau dituliskan pakai O kayak gini ya, TB komposisi transformasi TA X itu sama dengan kalau dikerjakan untuk transformasinya, TA-nya dulu dikerjakan baru TB-nya. Nah, seperti ini. Ini dari ini TA ke sini, TB ke sini. Nah, itu sama aja dengan ini langsung ke sini. Nah, ini yang disebut sebagai komposisi transformasi. Ya, komposisi transformasi sendiri itu adalah transformasi, matriks. Sebab kalau kita miliki seperti ini ya, oke, ini kan sama aja dengan kita melakukan transformasi A, kemudian baru melakukan transformasi B gitu kan ya. Ya, transformasi B itu kan pakai pakai matriks B. Nah, transformasi A pakai matriks A. Nah, berarti kan sama aja dengan, apa namanya, perkalian antara matriks B dan matriks A ya. Jadi, perkalian ya bukan perjalian, perkalian matriks B, A ya. Jadi bisa juga kita tuliskan menjadi transformasi B, A kayak gitu. Oke, dan yang perlu kita perhatikan adalah TB kemudian, apa namanya, dikomposisikan dengan TA itu tidak sama dengan TA dikomposisikan dengan TB kayak gitu ya. Jadi kalau kita yang pertama ini ya, ini kan berarti TA dulu baru TB gitu kan. Nah itu berbeda kalau TB dulu baru TA. Nah ini berbeda kayak gitu. Ya, jadi tidak bersifat komutatif ya. Contoh carilah matriks transformasi dari R2 ke R2, berarti dimensinya masih sama. Jika mula-mula vektor V di shearing ya, diregang. Ya, shearing itu kayak gini. Kalau kita punya, nah langsung aja ke sini ya, ini kan ada contoh shearing. Nah, kita punya kotak kayak gini. Kalau di shearing searah sumbu X, jadinya gini, miring. Nah, jadi miring ke X ya, ke kanan atau ke kiri gini. Kalau Y berarti ke atas atau ke bawah ya, miring ke atas atau miring ke bawah, itu namanya shearing. Ya, jadi kalau misal kita memiliki vektor V, kemudian diregang ya, bahasa Indonesianya atau di-shear dengan faktor sebesar 3 dalam arah X, berarti ke kanan ya, sebanyak X. Kemudian hasilnya dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Nah, Y sama dengan X. Berarti ada 2 transformasi di sini, shearing, baru kemudian Y sama dengan X. Metrik standar untuk shearing, ya kita bisa lihat ya, metrik standar untuk shearing adalah ini, ya. Ini metrik standar untuk shearing ke arah X kan tadi, berarti 1K01 ya, atau kalau dibaca ke bawah ya, vektor dulu, kolom dulu ya 10K1 gitu ya, 10K1 di mana K adalah faktornya. Nah, jadi 10 ya ini ya, berarti untuk metrik standar untuk sharing sebesar 3 ke arah X berarti 10 K1, 10 31 K-nya kan sama dengan 3 gitu kan ya, ini kan 3 ya. Oke, kemudian untuk metrik standar pencerminan terhadap Y sama dengan X. Nah, bisa kita lihat di atas tadi, kalau pencerminan terhadap Y sama dengan X, ini, masih ke atas. Nih, Y sama dengan X, maka ini, ya, ini adalah metrik standarnya 0110 gitu ya, ya 0110. Oke. Ya, maka kita memiliki matriks transformasi yang kedua itu adalah 0110. Nah, ini ya. Nah, oke. Berarti kalau kita pengen melakukan transformasi dari, berarti kan TA2 dikomposisikan dengan TA1 gitu kan ya, karena yang dilakukan yang satu dulu baru yang
2. Nah, kalau kita pengen melakukan seperti itu, kayak gini, nah maka ini kan sebenarnya perkalian matriks B sama A gitu kan, yang kedua sama yang pertama. Berarti perkalian matriks antara A2 sama A1 ini ya. A2 sama A1 ya, tinggal kita kalikan ini sama ini, jadinya ini gitu kan ya, 0 kali 3 ditambah 1 kali 1. Oke, 0 kali tik ya, 0 kali 3, 1 kali 1. Ya, berarti harusnya sih 1 ya. Nah, oke. Harusnya 1 di sini ya. Oke, eee, kemudian yang selanjutnya oh maaf, ya ya ya, saya salah, maaf, bukan yang di sini. Bisa ya. Oke, salah ya. Bukan yang di sini, yang di sini ya. Heeh, kalau untuk yang ini. Oke, berarti 0 kali 0 ditambah 0 sorry, 0 kali 1 ditambah 1 kali 0 ya, berarti sama dengan 0. Nah, ini udah benar. Nah, kemudian selanjutnya 01 ini sama 31. Nah, ini yang satu ya, 0 kali, 3 tambah 1 kali 1 ya, ini sama dengan 1 yang ini. Ya, yang bawah berarti ini sama ini kan ya, berarti 1 kali 1 tambah 0 kali 0 hasilnya 1, kemudian 1 kali 3 ditambah 0 kali 1 berarti 3. Nah, maka ini adalah matriks hasil dari komposisi transformasinya. Nah, berarti nanti tinggal kita kalikan gitu ya. Jadi kalau kita memiliki, awalnya V ya, kemudian matriks V ini, dia di-share dengan faktor sebesar 3 ke arah X, kemudian hasilnya determinan terhadap sumbu X, maka untuk mencari hasilnya ya, misal hasilnya adalah W ya, maka W sama dengan ya kita tinggal kalikan TV gitu kan ya, TV ya dikalikan dengan V gitu kan ya. Nah, ini dikalikan dengan V ini, kayak gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, itu yang disebut sebagai matriks transformasi. Contoh kombinasi transformasi lainnya, misal kita pengen melakukan rotasi sejauh theta, lalu diikuti dengan kompresi dalam arah X dengan faktor setengah. Nah, ini bisa dicek di atas ya, tapi ini sudah disediakan. Rotasi itu ini matriks standarnya. Kompresi dengan faktor setengah ke arah X, itu seperti ini. Nah, jadi tinggal kita kalikan, ya yang kita kalikan itu berarti A2 dulu baru A1 gitu ya, A2 baru A1. Nah, berarti ini tinggal dikalikan, ini hasilnya. Berarti ini adalah matriks transformasi, matriks komposisi transformasinya. Oke. Jadi secara umum jika kita memiliki transformasi T1, T2 sampai T ke K, ya, di mana T1X sama dengan A1 kali X, T2X sama dengan A2 kali X, sampai dan seterusnya. Jadi T3X juga A3 kali X sampai TKX sama dengan AKX dari Rn ke Rn dan dilakukan secara berturut-turut 1, 2 sampai K ya. Maka hasil yang sama dicapai dengan sebuah transformasi seperti ini aja ya. Tx sama dengan A kali X, di mana A-nya itu bisa dicari dengan perkalian dari AK, jadi yang paling belakang dulu ya, AK-1 dan seterusnya sampai yang paling depan A2, A1 gitu ya. Ya, seperti halnya tadi kan kita punya A1 sama A2 ya, berarti tinggal mencari A yang baru ya, yaitu A2 kali A1 kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, ya, kalau nggak ada, nah ini ada materi, pelengkap juga atau opsional ya. Jadi kalau nanti kalian belajar, saya kurang tahu sekarang masih ada apa enggak mata kuliah komputer grafik, Grafkom, ya dulu waktu sebelum saya, apa namanya, kuliah, maksudnya sebelum saya meninggalkan UB sebentar dulu, masih ada ini, materi komputer grafik. Nah, transformasi linear itu juga digunakan, dalam komputer grafik, ya. Jadi kan tadi kita sudah belajar definisi transformasi ya. Jadi kalau kita memiliki sebuah ruang vektor V ya, ditransformasikan ke ruang vektor W, ya. Jadi ini T ini adalah sebuah fungsi,
dari ruang vektor P ke ruang vektor W, ya, maka T dinamakan transformasi linear jika, nah tadi sudah kita bahas, syaratnya adalah kalau U ditambah V baru ditransformasikan, ditambah dulu baru ditransformasikan, sama dengan ditransformasikan dulu U sama V-nya baru ditambah. Nah, ini untuk semua U dan V di dalam ruang vektor V harus memenuhi ini untuk disebut sebagai transformasi linear. Begitu juga kalau ada K kali U, dikalikan dulu baru ditransformasi, sama dengan ditransformasi dulu baru dikalikan dengan K. Nah, ini dua syarat ini terpenuhi, kalau dua syarat ini terpenuhi maka dia disebut sebagai transformasi linear. Nah, kemudian transformasi linear dari Rn ke Rm, nah itu dapat dinyatakan dalam bentuk Tx sama dengan Ax, di mana A itu adalah matriks standar. Nah, jadi matriks standar itu tadi sudah ada listnya apa aja matriks standar. Ya, kalau dua dimensi ya kita bisa misal melakukan translasi ya, atau bisa juga melakukan translasi itu kan berarti dia berpindah dari sini ditranslasi ke sini, atau rotasi dari sini muter ke sini, ya translasi berdasarkan sumbu Y misal, atau scaling ya jadi lebih besar nih, atau shearing jadi miring. Ya, ya kalau translasi ya kita pakai matriks translasi ya, matriks standarnya translasi, ditambah dengan, apa namanya, translasinya ke arah mana gitu kan ya, ke kanan atau ke kiri ya kalau ini menyatakan kanan atau kiri, kalau ini plus ya ke kanan, ini minus ya ke kiri. Kalau ini menyatakan atas bawah ya, kalau plus ya ke atas, kalau minus ya ke bawah, kayak gitu. Ya, ini rotasi ya seperti yang sudah kita bahas tadi, ya tergantung sudut petanya rotasinya sebesar apa. Ya scaling berarti scaling kan, di-scale bisa jadi lebih besar kayak ini contohnya atau bisa jadi lebih kecil juga juga bisa ya. Jadi X sama Y-nya ini kalau lebih dari satu ya jadi lebih besar, kalau, sorry lebih dari ya ya lebih dari satu lebih besar atau kalau kurang dari satu ya maka dia jadi lebih kecil. Ya kalau pencerminan ya bisa pakai ini sesuai metrik standarnya, shearing bisa pakai ini sesuai metrik standarnya kalau sumbu X ya. Kalau sumbu Y ya nanti, K-nya yang di, sebelah bawah kayak gitu. Oke. Nah, kalau dalam grafika komputer ya biasanya, pakai koordinat homogen ya, koordinat homogen itu apa? Koordinat homogen, titik itu direpresentasikan dengan 3 angka. Jadi yang awalnya X, Y, jadi X kali W, Y kali W, W. Dengan W-nya syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Ya biasanya W-nya sama dengan 1 biasanya, kan paling gampang. Nah, jadi ini agar perhitungan koordinat akhir dapat langsung dihitung dari koordinat awal dengan efisien. Oke. Contoh translasi. Nah, dia ini W-nya sama dengan 1 ya, W-nya sama dengan 1 maka jadinya, ini X, Y, 1, gitu. Jadi X kali 1 kan X, Y kali 1 Y, kemudian ada satunya. Nah, ini matriks transformasinya untuk translasi. Ini juga sama, ini matriks untuk rotasi, ini untuk scaling, nah kemudian ini untuk, transformasi inverse. Ya, kalau untuk komposisi juga, sama ya, jadi bisa juga melakukan sebuah, komposisi. Nah, jadi misal melakukan M1 dulu, baru M2 kayak gitu, ya maka M2 bisa kita kalikan ya perkalian matriks M2 dengan M1 yang jadinya satu matriks gabungan ya, satu matriks hasil, apa namanya, komposisinya. Nah, kayak gitu. Jadi ini contoh, ini, matriks yang kedua, ini matriks yang pertama, jangan sampai kebalik ya. Nah, jadi yang transformasi yang kedua itu ditaruh di pertama gitu, yang terakhir taruh di pertama, yang pertama taruh di terakhir. Nah, berarti ini kita dapat matriks baru M yang bisa kita gunakan untuk melakukan, transformasi ya, komposisi transformasi. Rotasi juga sama ya, kalau kita pengen melakukan rotasi 2 kali, yang pertama dengan theta 1, yang kedua dengan theta 2, ya tinggal dikalikan ya, jadinya
apa namanya, ya ini tinggal dikalikan jadinya seperti ini. Iya iya, pada dasarnya kalau rotasinya sama kan kalau θ 1 θ 2 ya berarti tetanya yang tinggal ditambah gitu ya. Oke. Nah, kalau ini untuk, scaling sama, ya. Ya, jadi ini, beberapa contoh untuk, rotasi ya. Nah, jadi, ini, contoh untuk matriksnya, ya. Jadi ini matriks yang, bisa digunakan untuk melakukan rotasi pada komputer grafik. Kalau ini untuk scaling, kalau ini untuk transformasi, 3 dimensi ya, translation seperti ini. Kalau ini, untuk, apa namanya, scaling ya, ini. Ya, kalau ini untuk rotation, ya seperti itu. Oke, untuk komposisi transformasi, nah tapi kalau ini, materi pengayaan ya, jadi ini nggak masuk di dalam materi, sebenarnya karena ini sebenarnya masuk ke materi komputer grafik. Ya tapi sebelum, sebelum kita akhiri ya, apakah ada pertanyaan mengenai komposisi transformasi? Nggak ada? Oke, ya kalau nggak ada, terima kasih. Nah nanti ini saya upload ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.